kedua, Pancasila pada masa Orde Baru. Ya. Pada masa Orde Baru, ini gambaran bagaimana Orde Baru dimulai dari peristiwa G30 SPKI yang beberapa hari yang lalu gitu ya, baru kita lewati. Kemudian dari sanalah beralih kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto gitu ya. Presiden Soeharto memimpin Indonesia kurang lebih 32 tahun ya. Baik. Bagaimana Pancasila pada era Orde Baru? Kalau tadi di era Orde Lama ada mereduksi ya, mengurangi makna Pancasila atau mengartikan Pancasila sebagai manifesto politik dan usdek ya, bahkan ada muncul Nasakom. Maka pada masa bagaimana Pancasila di era Orde Baru, kita lihat masa awal berkuasa Orde Baru ini Presiden Soeharto ketika masih muda, masih jenderal awal, mulai masa awal berkuasa tahun 66 ya. Di awal-awal kemunculan Orde Baru, Pancasila adalah sebagai dasar negara ya, dalam satu rangkaian integratif dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Dasar. Pada saat Orde Baru ada doktrin untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi melaksanakan Pancasila sebenar-benarnya dan konsekuen gitu ya. Nah, tahun 1980-an Pancasila ditekankan kembali sebagai dasar negara, juga mendapat penekanan ideologis bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini sama dengan Orde Lama. Jadi Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia, yang mestinya dia menjadi ideologi bangsa, kemudian ditarik menjadi ideologi negara, gitu ya. Karenanya Pancasila bersifat kaku dan mutlak pemaknaannya. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pancasila dimaknai menjadi 36 butir implementasi Pancasila. Nah, ini diantara beberapa penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru ya. Ada mistifikasi Pancasila. Ya. Ia dijadikan instrumen politik untuk menjaga status quo. Ya. Status quo itu kekuasaan yang sedang dipegang oleh Orde Baru. Jadi Orde Baru pada saat itu bisa saja, ini mistifikasi itu sebenarnya kalau dalam arti awal, mistifikasi itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara-suara gaib gitu ya. Dari pertimbangannya bukan pertimbangan rasional kebijakan untuk rakyat, tetapi pertimbangan-pertimbangan irasional ya. Ada ruatan, datang ke makam gitu ya, mencari petunjuk dari hal-hal seperti itu begitu ya. Nah, itu arti awalnya. Nah, begitu kita sandingkan dengan Pancasila, berarti Pancasila ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral ya. Dianggap sebagai sesuatu yang sakral, dijadikan instrumen politik untuk menjaga status quo, menjaga kekuasaan pemerintahan. Bagi mereka yang mencoba merongrong pemerintahan, maka akan dihadapkan atau dilabeli sebagai anti Pancasila gitu ya. Anti Pancasila, mereka yang melawan pemerintahan ya, dilabeli saja sebagai anti Pancasila. Dan karena sudah ada label anti Pancasila, maka banyak warga negara yang kemudian ditahan tanpa proses peradilan yang jelas karena dianggap melawan pemerintahan. Pada masa Orde Baru juga ada Pancasila menjadi nilai-nilai yang diurai secara positivistik ya. Positivistik itu diurai menurut angka-angka tertentu. Maka pada masa itu Pancasila secara sistemik dimaknai secara tunggal dengan didirikannya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila BP7 ya. BP7 ini pada awal reformasi dibubarkan, lembaga ini sudah tidak ada lagi ya sampai hari ini. Dan BP7 ini kemudian mengadakan program penataran P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Program penataran P4 ini wajib diikuti oleh seluruh warga negara. Dulu ketika
dari SD ke SMP, kalau sekarang kan ada masa orientasi sekolah, dulu bukan masa orientasi sekolah. Jadi kelas 1 SMP atau kelas 7 sekarang, yang ada adalah penataran P4. Apa yang disampaikan? 1 tentang Pancasila, 2 tentang Undang-Undang Dasar 45, 3 tentang ketetapan-ketetapan MPR, dan keempat tentang GBHN, garis-garis besar haluan negara. Itu materi utamanya. Saya dulu pernah mengikuti ketika dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Jadi MOS-nya itu, masa orientasi sekolahnya itu diganti dengan, atau ya dulu namanya adalah penataran P4. Dan piagam penataran itu menjadi syarat wajib, ya, syarat wajib untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk misalnya dulu kalau remaja ya sudah punya pasangan dan akan menikah, maka syarat untuk daftar menikah itu adalah menunjukkan piagam penataran P4. Kalau sekarang misalkan kemana-mana perlu menunjukkan sertifikat vaksin gitu ya, nah model itulah. Jadi piagam penataran P4 dijadikan syarat untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berpolitik, ya, termasuk partai politik. Pada saat itu tidak boleh partai politik punya asas lain kecuali Pancasila, termasuk juga organisasi-organisasi keagamaan Islam, agama Islam, misalkan ada organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam. Mereka yang awalnya menjadikan asas Islam, kemudian harus berubah bahwa asasnya itu adalah asas Pancasila. Tidak boleh berasas selain dari asas Pancasila.